Apa yang muncul di kepala kalian ketika mendengar kata fisika? Jika yang muncul di pikiran adalah rumit, rumus, angka, membosankan, mungkin kalian bukan satu-satunya orang yang berpikir seperti itu. Karena satu dan lain hal, memang fisika, apalagi di sekolah, sering disajikan dalam bentuk rumus dan angka, yang tidak jarang terasa rumit dan membosankan. Namun, disadari atau tidak, setuju atau tidak, fisika adalah ilmu paling mendasar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar alam semesta, berkaitan dengan bagaimana alam semesta ini berperilaku. Hampir setiap apapun yang kita lakukan sehari-hari, pasti ada kaitannya dengan ilmu fisika. Misalnya hukum gravitasi. Mengerti atau tidak kita tentang gravitasi, karena ini adalah fenomena alam, ya maka kita akan terkena hukum gravitasi. Setiap benda akan jatuh ke bawah, bukan? Fisika adalah fondasi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain seperti astronomi, biologi, kimia, dan geologi. Kajian fisika memuat beberapa hal seperti konsep dasar, persamaan, dan asumsi dapat mengubah dan memperluas pandangan kita tentang dunia di sekitar kita. Studi fisika ini dapat dibagi menjadi 6 bidang utama. Yang pertama, mekanika klasik, yang berkaitan dengan gerak benda yang relatif besar jika dibandingkan dengan ukuran atom, dan bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan cahaya. Berikutnya, relativitas, yaitu bidang fisika mengenai teori yang menggambarkan benda bergerak dengan kecepatan berapapun, bahkan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Selanjutnya, termodinamika, cabang ilmu fisika yang berhubungan dengan panas atau kalor, kerja, suhu, dan perilaku statistik sistem dengan jumlah partikel yang banyak. Berikutnya, elektromagnetisme, cabang ilmu fisika yang berkaitan dengan listrik, magnet, dan medan elektromagnetik. Kemudian ada optik, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku cahaya dan interaksinya dengan bahan. Selanjutnya ada mekanika kuantum, yaitu kumpulan teori yang menghubungkan perilaku materi pada tingkat submikroskopis dengan pengamatan makroskopis. Disiplin mekanika dan elektromagnetisme merupakan dasar bagi semua cabang fisika klasik dan fisika modern, yang mana yang disebut dengan fisika klasik itu yang berkembang sebelum tahun 1900 dan fisika modern itu berkembang dari tahun 1900 sampai sekarang. Seperti semua ilmu pengetahuan atau sains lainnya, fisika didasarkan pada observasi eksperimental dan pengukuran kuantitatif. Tujuan utama fisika adalah menemukan sejumlah hukum dasar yang mengatur fenomena alam dan menggunakannya untuk mengembangkan teori yang dapat memprediksi hasil eksperimen di masa depan. Hukum dasar yang digunakan dalam mengembangkan teori diungkapkan dalam bahasa matematik, alat yang menjembatani teori dan eksperimen. Ketika terjadi kesenjangan antara teori dan eksperimen, teori-teori baru harus dirumuskan untuk menghilangkan kesenjangan tersebut. Seringkali suatu teori hanya berlaku dalam kondisi tertentu yang terbatas, maka berkaitan dengan hal itu harus dikembangkan teori lain yang lebih umum. Misalnya, hukum gerak yang ditemukan oleh Isaac Newton pada abad ke-17. Teori itu secara akurat dapat menggambarkan gerak benda yang bergerak dengan kecepatan normal, tapi tidak berlaku untuk benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi atau kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Oleh karena itu, berkembanglah teori lain yang lebih umum, yaitu teori relativitas khusus yang dikembangkan oleh Albert Einstein pada awal tahun 1900-an, yang memberikan hasil yang sama seperti hukum Newton pada kecepatan rendah, tapi juga dengan tepat menggambarkan gerak benda pada kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya atau kecepatan tinggi. Oleh karena itu, teori relativitas khusus Einstein adalah teori gerak yang lebih umum. Fisika klasik mencakup teori, konsep, hukum, dan eksperimen dalam mekanika klasik,
termodinamika, optik, dan elektromagnetisme yang dikembangkan sebelum tahun 1900. Kontribusi penting terhadap fisika klasik diberikan oleh Isaac Newton yang mengembangkan mekanika klasik sebagai teori sistematis dan merupakan salah satu pencetus kalkulus sebagai alat matematik. Perkembangan besar dalam bidang mekanika terus berlanjut pada abad ke-18. Namun, bidang termodinamika, listrik, dan magnet baru berkembang pada akhir abad ke-19. Hal ini karena sebelum masa itu, peralatan untuk eksperimen masih terlalu sederhana atau bahkan tidak tersedia. Revolusi besar dalam fisika yang biasa disebut dengan fisika modern dimulai menjelang akhir abad ke-19. Fisika modern berkembang terutama karena ditemukannya banyak fenomena fisika yang tidak lagi dapat dijelaskan oleh fisika klasik. Dua perkembangan penting di era fisika modern ini adalah teori relativitas dan mekanika kuantum. Teori relativitas Einstein tidak hanya dengan tepat menggambarkan gerak benda yang bergerak dengan kecepatan yang sebanding dengan kecepatan cahaya, tapi juga merevolusi konsep tradisional tentang ruang, waktu, dan energi. Teori relativitas juga menunjukkan bahwa kecepatan cahaya merupakan batas atas kecepatan suatu benda, dan bahwa massa dengan energi itu saling berkaitan. Mekanika kuantum dirumuskan oleh sejumlah ilmuwan terkemuka untuk memberikan gambaran fenomena fisika pada tingkat atom. Para ilmuwan terus berupaya meningkatkan pemahaman kita tentang hukum-hukum dasar dan penemuan-penemuan baru setiap hari. Di banyak bidang penelitian terdapat banyak tumpang tindih antara fisika, kimia, dan biologi. Bukti tumpang tindih ini terlihat dari nama beberapa subspesialisasi dalam sains. Contohnya biofisika, itu kan gabungan antara biologi dan fisika. Biokimia, fisika kimia, bioteknologi, dan sebagainya. Berbagai kemajuan teknologi akhir-akhir ini merupakan hasil upaya banyak ilmuwan, insinyur, dan teknisi. Beberapa perkembangan yang paling menonjol pada paruh kedua abad ke-20 adalah pertama, eksplorasi planet tak berawak dan pendaratan berawak di bulan. Yang kedua, sirkuit mikro dan komputer berkecepatan tinggi. Selanjutnya, pencitraan canggih yang digunakan dalam penelitian ilmiah dan kedokteran. Dan yang keempat, beberapa hasil luar biasa dalam rekayasa genetika. Dampak dari perkembangan dan penemuan tersebut terhadap masyarakat kita memang sangat besar, dan kemungkinan besar penemuan dan perkembangan di masa depan akan lebih menarik dan menantang lagi, dan harapannya tentu untuk memberikan manfaat besar bagi umat manusia.